Hakikat zuhud itu apa? Meninggalkan cenderungnya hati mencintainya. Itu yang dibuang dari hati. Apakah kita miliki dunia salah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita berdagang. Nabi Muhammad tidak melarang kita berusaha. Silakan buka usaha, silakan banyak memiliki harta. Cuma satu, jangan taruh dalam hati. Jangan kau cintai itu saja. Kau faham tasawuf tu? Nabi tak menyuruh kita membuang dunia, tapi Nabi menyuruh kita jangan mencintai. Saya kira faham Pak ya? Karena tasawuf ini banyak orang salah faham. Disangkanya miskinkan diri, bajunya lusuh, rumah gubuk. Ini salah faham lah ni. Ingat tu, sahabat Nabi banyak berdagang. Kalau dia bersedekah takut kita. Benar. Aisyah tu pernah bersedekah sampai 1000 dinar. 1 dinar tu 4,2 gram emas. Sekarang emas 1 juta katanya per gram. Berarti 1 gram 1 dinar udah 4 juta. 4 juta 200 nilainya. Kalau 1000 4 miliar lebih. Saya mau tengok orang sekarang ada tak bersedekah 4 miliar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Masih menyambung kemarin ya, tentang masalah zuhud. Ya, jadi taubat yang benar itu ya bisa mendatangkan zuhud, artinya tidak gandrung dengan dunia. Walaupun memiliki dunia. Itu yang penting tu. Ya, bukan membuang ni ya. Boleh kita miliki namun jangan letakkan ke dalam hati. Itu ini konsep tasawuf tu begitu. Nah, lanjut ya. Ini nasihat-nasihat daripada pakarnya, ya ahlinya. Wa kana Abu Abdullah Al-Maghribi rahimahullahu taala yaqul. Nah, di sini Abu Abdullah Al-Maghribi. Maghribi ni Maroko ya. Kerana dia matahari terbenam. Kalau dari Madinah, Maroko tu matahari terbenam, maka disebut Maghribi. Salat yang matahari terbenam apa? Maghrib.
Maghribi. Nah, beliau ni termasuk sufi ya, terkenal di Maroko. Jadi beliau menyatakan, semoga Allah merahmatinya. Nah, dia mengatakan, dia bilang, al-faqirul mujarradu 'anid dunya. Nah, seorang fakir yang hatinya kosong daripada dunia. Nah, yang penting kan hati ni. Ya. Seorang yang fakir, fakir itu orang yang butuh dengan Allah. Bukan fakir tak ada harta. Ini salah faham nanti ni. Maka beda Pak, versi tauhid tasawuf dengan versi syariat lain. Syariat itu fakir orang yang wajib menerima zakat. Fakir ilmu tasawuf itu orang yang butuh Allah. Memang gitu Pak. Biar kita hidup ni seperti apa pun pemberian Allah begitu banyaknya, tetap hati kita butuh dengan Allah. Ya. Apalagi miskin, butuh betul lah. Jadi butuh Allah ini letaknya di sini, di hati itu. Jadi al-faqirul mujarradu 'anid dunya, seorang fakir yang hatinya kosong dari dunia, wa illam ya'mal syai'an min a'malil fadail, sekalipun belum mengamalkan ya, belum mengamalkan sesuatu dari amalan yang utama. Dia tak beramal ni. Ya, cuman hatinya tidak ada dunia. Jadi apa tu? Tak beramalnya dikatakan afdalu minal haulal muta'abbidin. Itu lebih afdal daripada orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah beramal, Pak. Orang yang zuhud dia duduk ya tak beramal. Udah nilai dah, nilainya tinggi. Tatkala dia beramal, oh lebih lagi. Ini pun jangan salah faham. Nanti seolah-olah saya ngajarkan tak perlu beramal. Ya. Hati-hati ni ya. Sama perbandingan orang alim. Orang alim tu Pak, dia beramal 2 rakaat dia itu lebih afdal daripada 1000 rakaat ahli ibadah. Lalu ada seorang naik ke masjid membawa muridnya. Ayo kita iktikaf di masjid tengah malam. Pergilah ke masjid. Sampai di masjid, ternyata di 2 pojok masjid itu, sebelah kiri ada orang yang tidur, sebelah kanan ada orang yang salat. Nah, si murid ngomong dengan gurunya waktu masuk ke masjid. Kata si murid, beruntungnya orang di sebelah kanan tu, dia ibadah. Meruginya orang sebelah kiri, dia tidur. Si guru bilang, nak, kata dia, yang tidur tu lebih baik dari yang salat itu. Oh, bingung lagi kan. Gimana orang itu? Karena yang tidur tu orang alim. Yang ibadah tu abid, ahli ibadah. Jadi perbandingannya apa? Orang yang tidur saja, maaf, orang alim yang tidur nilainya ibadah. Karena begitu dia tidur, dia berserah kepada Allah dengan baca doa, ya bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, baca zikir-zikir, tidur dalam penjagaan ibadah dia. Yang ahli ibadah ni salat saja tapi diganggu syaitan. Makanya syaitan takut sama orang alim. Itu orang alim tu tidur. Gimana kalau dia ibadah? Jadi tidurnya dia sudah ibadah, apalagi dalam ibadah. Itu perbandingannya. Orang yang zuhud, yang hatinya tidak ada dunia, dia diam saja udah ibadah. Nah, ini bingung kenapa anda ke? Bingung kan tak? Nah, orang yang zahid, yang hatinya tidak ada dunia, dia tetap ibadah mah. Dia ibadah, yang fardu dikerjakan, yang sunnah, tapi diamnya dia tanpa ibadah pun dah masuk ibadah. Gimana lagi dia kalau ibadah? Nah, orang yang ibadah taat dibandingkan orang yang zuhud tak ada dunia di hatinya, diam orang yang zuhud dah ibadah. Apa sebab? Waktu dia diam tu ingat Allah.
Orang yang ahli ibadah dalam salat tak ada ingat Allah, itu bedanya bang. Kan dua hati kita ni. Kalau ada dunia, Allah tidak ada. Kalau ada Allah, dunia hilang. Nah, orang yang hatinya tidak ada dunia, berarti di hatinya ada. Saya duduk, ya kan? Maaf, saya ibadah, ya. Beliau sebelah saya ni tak ada ibadah, duduk saja. Tapi kerana bukan tak salat, kerana bukan waktu salat. Saya ibadah sunnah banyak ni, tapi di dalam salat ini saya pikiran, mikir hutang, mikir kawan, mikir anak, mikir duit. Biasa nak masuk tu? Sering lah, bukan saya ibadah ini capek berapa ratus rakaat pun tetap kalah sama yang orang yang zahid, yang duduk hatinya tak ada dunia. Kan duduk dia ingat Allah, sedangkan saya dalam ibadah lalai kepada itu pak. Kau dah tingkat macam ini pak, mengalir pahala semua. Ibadahnya tinggi, tak ibadah pun ibadah dia. Faham tak ni? Jadi kuncinya itu ingat Allah pak. Walaupun tidak ibadah lagi kosong, umpamanya dari waktu zuhur, subuh dengan zuhur kan kosong ni, duha sudah, tapi waktu itu, setelah itu ternyata orang yang zuhud diamnya pun ingat Allah, ibadah mengalir. Nah itu ya, ini indahnya pak ilmu ini, benar. Ilmu ini kalau kita faham, ibadah mengalir, tidak ada yang sia-sia. Sampai tidur pun ibadah, bangun tidur pun ibadah. Begitulah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa lupa dengan Allah dia. Mau tidur ingat Allah, bangun tidur pun langsung ingat Allah. Bahkan dalam tidur Nabi pun ingat Allah. Jadi kuncinya itu ingat Allah. Itulah kekuatan ibadah. Nah, di sini boleh kita faham. Jadi orang yang hatinya kosong dari dunia, berarti hatinya ada Allah. Dia diam tanda, tidak ada ibadah, lebih afdal daripada ahli ibadah. Yang ahli ibadah dalam salat dimikirkan macam-macam hal dunia ni. Ya. Wa ma humud dunya bal dzarratun min amalil faqir mujarrad, ya. Bahkan satu zarrah amalan orang yang fakir, ya. Satu zarrah tahu ke? Satu zarrah ini orang bilang biji sawi, biji sahang. Zarrah ini unsur benda yang terkecil. Jadi kalau ada benda yang terkecil, itulah zarrah namanya itu. Nah, sekecil apapun amal orang yang fakir, yang hatinya bersih daripada dunia, afdalu min jibal min amali ahli dunia. Itu lebih afdal daripada ahli ibadah yang hatinya masuk dunia walaupun amalnya sebesar gunung, dikalahkan dengan yang tadi satu zarrah tadi itu. Masya Allah. Jadi kan luar biasa bandingannya ni bang. Ya, satu zarrah tu benda yang paling kecil yang tak bisa dibagi lagi dibandingkan dengan gunung. Nah, sekecil apapun ibadah orang yang hatinya bersih dari dunia, maka nilainya seperti gunung. Orang yang beribadah cinta dunia walaupun sebesar gunung, sebaliknya menjadi satu zarrah ibadahnya. Boleh jadi satu zarrah pun tak dapat. Di sini kalau kita faham nilainya ibadah itu. Makanya dulu, ya, kan dulu ini saya baca waktu pengajian itu, Ibnu Qayyim Al-Zawji itu mengatakan sahabat yang salat 2 rakaat di belakang Nabi, yang imamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu lebih afdal daripada ibadah kita semua hidup itu. Kerana imamnya siapa? Nah, makanya sahabat tu kaya pak. Tiap hari salat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang hati yang paling bersih terhadap dunia,
100% ingat Allah tu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tu Pak, tidur, berbaring, bangun, berjalan aktivitas, tak bisa lupa. Inilah konsep zikir inilah. Kalau hati sudah hidup, tak bisa lagi lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni maaf, Nabi itu kita pandang zahirnya saja, sunnah Nabi saja yang zahir. Tapi yang ini baru kita faham, ternyata Nabi itu dia kualitasnya kualitas terbaik. Ibaratkan emas tu 22 karat. Ya. Kalau bulan Maulid tu biasa saya dengar tu. Ya, saya pun biasa juga kalau bulan Maulid kan. Syair mengatakan Nabi itu basyarun la kal bashar kal yaquti bainal hajar. Nabi itu manusia tapi tidak bisa disamakan manusia kebanyakan. Dia seperti batu yakut di antara batu-batu biasa. Batu jalan tu Pak, dibandingkan batu yakut, itulah dia. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW. Batu jalan paling satu dam truk tu Pak 1,5 juta. Tak sampai 2 juta. Batu yakut tu bisa 30 juta Pak. Yang kecil tu, 1 senti. 1 senti persegi itu bisa 30 sampai 40 juta. Yang kualitas terbaik. Nah, saya ada juga batu yakut tu dikasih kawan tu, tapi nilainya dia bukan seperti teh bening, teh keruh, macam teh tarik gitulah. Kalau Malaysia tu tahu teh tarik tu keruh dia. Yakut yang mahal tu Pak, yang teh bening kayak teh asli tu, TO. Udah TO tu teh kosong tu Pak, orang Malaysia. Jangan bilang teh ya, teh tarik dia keluarnya. Kalau TO, teh murni jernih itulah keluar. Itu kualitas tinggi dia. Nah itulah mau kita paham. Saya belajar tasawuf ni Pak. Belajar tasawuf ni baru saya tahu kualitas Rasulullah SAW. Ya. Kalau kita tak faham ini Pak, kita anggap Nabi itu manusia biasa. Itulah macam kelompok sebelah tu. Manusia biasa gitu. Jangan dibesar-besarkan. Antum tak paham dengan Nabi, itu masalahnya. Kau tahu dengan Nabi, malu gitu. Makanya Nabi itu manusia kualitas tinggi. Ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi itu tingkat tinggi. Nabi Rasulullah di atas lagi dia Pak. Ya. Kalau kita belajar ilmu akidah, tetap diurutkan. Manusia yang paling abdal dunia sampai akhirat nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Baru nabi-nabi yang lain, baru sahabat Nabi, terus tu Pak. Mudah diatur dalam kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu. Nah, ini kitab ini juga akan memberitahu kita bahawa ada umat Nabi Muhammad yang punya kualitas. Tadi orang yang zahid tadi ini. Ya, orang yang ibadah hatinya tidak ada dunia. Wa kana Sayyidi Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimallahu taala yaqul. Ya, ini Abul Mawahib ini dia bertariqah tapi tariqahnya Syadziliyah atau Syadziliyah. Nah, dia kata apa? Al-ibadatu ma'a mahabbatid dunya. Orang yang beribadah bersamaan hatinya gandrung dengan dunia, cinta dengan dunia, dibilang syughulu qalbin, sibuk hatinya, wa ta'bu jawarih, mencapekkan tubuhnya. Sakit Pak hati ini. Macam mana nak khusyuk tak dapat. Nak tenang hati menghadap Allah nol. Kenapa? Dunia masuk. Ya, dari takbir ya ingat Allah, lepas takbir dah macam-macam datang. Nah, jadi dia bilang apa? Hatinya tadi sibuk urusan dunia, tubuhnya capek ibadah. Dia tak merasakan manisnya ibadah. Ya. Fahiya wa in kasurat qalilatun, sekalipun banyak sedikit nilainya. Itu. Walaupun nampak banyak dan ibadahnya tapi sedikit. Pagi duha 10 rakaat 12, kemudian masuk zuhur qabliyah ba'diyah, tambah zuhur lagi, masuk asar sebelum asar lagi, abang maghrib dengan isyak, duduk di masjid sampailah isyak. Tak tahulah kok ibadah masih bagus, jangan banyak ngomong. Biasa maghrib isyak tu ngomongnya tu. Ya, sampailah waktu isyak. Yang beribadah saja
ya, banyak nih sampai bangun lagi malam dan sebagainya. Tetapi dia bilang nampak banyak, sebenarnya sedikit, kata dia. Wa inna ma hiya kathiratun fi wahmi sahibiha. Nah, sesungguhnya yang nampak banyak itu dalam pandangan yang mengerjakan. Yang mengerjakan merasa aku dah banyak ibadah, kata dia. Tapi nilainya di sisi Allah nol, bahkan sedikit sekali dia. Kenapa? Wahya suratun bila ruh. Dia seperti gambaran patung tak ada ruh. Patung dia bisa ngomong? Tak bisa lah. Dia tak ada ruh. Dia bilang. Apalagi washbahun khaliyah, tubuh dia bilang tidak ada nyawa. Manusia tak ada nyawa gimana? Mayat. Itulah ibadah orang yang hatinya sibuk dengan dunia. Dalam pandangan ulama tasawuf seperti itu. Dan Nabi SAW memang mengajarkan, ya, kalau kau ada Allah di hatimu, senang dengan Allah, maka ibadahmu akan tinggi nilainya. Lalu sahabat tanya, bagaimana Allah bisa senang dengan aku ya Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kau terhadap dunia, kau pasti disenangi oleh Allah. Kau pun senang dengan Allah. Kalau senang dengan Allah, dunia keluar dari hati, ibadah baru tinggi nilainya. Ini jamaah bingung, macam mana pula Pak Ustaz ni? Kat kita ni hidup di dunia. Gimana? Lanjut, belum selesai ni Pak. Belum selesai. Dia bilang, sekarang dia bilang, maka dari ini dia bilang, kau lihat banyaknya daripada diliputi dunia ini di hatimu. Puasa banyak, salat banyak, haji pun sering juga, tak cukup sekali. Walaysa lahum nuruz zuhad, tetapi tidak ada cahaya zuhud di hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wala halawatul ibadah, tak merasakan manisnya ibadah. Ibadah tu beban. Ya. Sampai sekarang kita mengukur, siapa mengukur Kak? Macam mana ibadah ni? Salatnya, puasa Ramadannya, yang lain-lainnya, kita nikmati atau beban? Jamaah yang tahu jawabannya. Ya, saya tak tahu. Saya tahu tentang diri saya, jamaah pun tahu tentang diri masing-masing. Gimana? Tanya diri kita, ibadah yang kita kerjakan bagaimana ni? Kita nikmati atau beban? Kalau kita menikmati ibadah, manis rasa ibadah, alhamdulillah, tabarakallah wa ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan istiqamah. Tapi kalau sebaliknya, maka perbaiki diri. Ini jalannya. Ya, jalannya ini. Jadi dibilang apa? Wa haqiqatu zuhdi fid dunya. Hakikat zuhud itu apa? Ya, dibilang huwa tarkul mail ilaihi bil mahabbah. Meninggalkan cenderungnya hati mencintainya. Itu yang dibuang dari hati. Apakah kita miliki dunia salah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita berdagang. Nabi Muhammad tidak melarang kita berusaha. Silakan buka usaha, silakan banyak memiliki harta. Cuma satu, jangan taruh dalam hati. Jangan kau cintai itu saja. Jadi kau faham tasawuf tu, Nabi tak menyuruh kita membuang dunia, tapi Nabi menyuruh kita jangan mencintai. Saya kira faham Pak ya. Karena tasawuf ini banyak orang salah faham. Disangkanya miskinkan diri, bajunya lusuh, rumah gubuk. Ini salah paham lah ni. Ingat tu, sahabat Nabi banyak berdagang. Kalau dia bersedekah takut kita. Benar. Aisyah tu pernah bersedekah sampai 1000 dinar. 1 dinar tu 4,2 gram emas. Sekarang emas 1 juta katanya per gram. Berarti 1 gram 1 dinar udah 4 juta. 4 juta 200 nilainya. Kalau 1000 4 miliar lebih. Saya mau tengok orang sekarang, ada tak bersedekah 4 miliar? Itu maksudnya.
Sungguh langkah dari yang langkah orang bisa sedekah 4 miliar. Sahabat Nabi mampu, isteri Nabi mampu. Cuma kita kan bertanya, kok bisa sedekah sebesar itu? Dunia tidak ada di hati dia. Itu masalahnya. Nah, kalau ada dunia di hati, mikir Pak, 4 miliar. Bukannya sedikit. Makanya sahabat Nabi itu kualitasnya jadi tinggi karena didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu dia sedekah, habis sedekah. Aisyah itu Pak, sedekah. Sampai pembantunya menegur dia. Buka puasa dengan roti kering. Lupa dia. Ditanya sama asisten dia. Ya Ummul Mukminin, kenapa kau buka puasa dengan roti kering tanpa daging? Kan biasa makan orang Pak, pakai roti dengan daging tu ya. Roti kering dimakan tak ada daging. Kenapa kau habiskan? Tinggalkanlah 1 dirham atau 2 dirham. Dia bilang apa? Kau tak ingatkan aku lupa. Gimana Pak bisa lupa? Untuk diri seorang bisa lupa kerana asyiknya bersedekah. Jadi saya katakan sahabat Nabi hampir seluruhnya Pak, ya hampir seluruhnya orangnya zuhud terhadap dunia, walaupun mereka kaya sahabat tu Pak. Makanya saya melihat sedekah dia seperti itu, insya Allah mikir hebatnya iman orang dulu. Ya, orang sekarang sih hebat juga kayanya, ya tapi tak hebat sedekahnya. Ya, tak hebat sedekahnya. Ya, jadi tolong pahami, tasawuf bukan membuang dunia, enggak. Nabi tak pernah melarang sahabat berdagang, silakan. Ya, sahabat buka usaha, silakan. Nah, cuma Nabi mengajarkan itu semuanya untuk bekal dunia saja. Tapi jangan sampai kau letakkan di dalam hati dan jangan sampai kau mencintainya. Maka kau tak akan bisa merasakan manisnya ibadah. Ya manisnya ibadah. Wallahu alam. Ya. Selesai sudah Pak. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kiai Haji Zainal Jalan Abidin. Saya terkejut tengok pondok dia tu luas seperti itu. Kendaraannya mahal lagi. BMW Pak, sedan baru lagi. Dia datang nampak pakai BMW. Masya Allah Kiai, saya bilang, kau orang tengok ni ahli dunia. Gampang mobil mewah. Dia bilang, letakkan di tangan saja, kata dia. Begitu dia. Letakkan di tangan, kata dia. Jangan masuk dalam hati. Kan hebat, Pak. Sikit perkataannya merenung gitu. Cara macam mana? Tobat, zikir, syukur, selesai. Tobat, zikir, syukur. Itu dia amalan. Jadi begitulah Pak, orang dulu ya, orang dulu jadi raja, bisa dekat dengan Allah kan hebat. Ya. Umar bin Abdul Aziz tu raja Pak. Ya, raja daripada Bani Umayyah yang terakhir. Tetapi Masya Allah dikenang sampai sekarang kehebatan Umar bin Abdul Aziz. Dia keturunan Umar bin Khattab. Zaman itu yang luar biasanya apa? Anjing tidak bisa serigala tidak bisa menerkam kambing. Belum pernah orang memandang Pak serigala bisa akur dengan kambing. Zaman dia lah tu. Zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kalau serigala jumpa kambing, udah jarak jauh dah kecium badan, dia terkamnya udah dibawa jadi seretnya. Tapi zaman itu serigala tak berani menerkam kambing. Ulama-ulama masuk di daerah Baghdad bertanya dengan dia ke istana dia. Kau punya amal apa? Sampai serigala bisa akur dengan kambing. Dia bilang, yang Allah perintah aku kerjakan, yang dia larang aku jauhi, itu saja kata dia. Bayangkan. Jadi di istana itu tak pernah maksiat Pak. Orang istana perintah dikerjakan, larangan
jauh. Jadi sampai zakat pun diberikan negara kerajaan yang terdekat. Di kerajaan dia zakat tak laku. Sejahteranya hidup dia. Makanya Imam Syafi'i berkata, Khulafa Ar-Rasyidin itu 5 bukan 4 kata dia. Dia bilang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Raja yang terkenal adil. Jadi kok memang kita nak mengidam-idamkan kalau ada pemimpin macam itu, Pak. Indonesia ni kaya, Pak. Yalah, kau tak ada korupsi je, berarti kan nampak utuh duit ni. Udah, pembangunan akan cepat. Kita ingat cuma mengelola orang ya. Makanya cari yang lebih takwa atau yang bertakwa, itu kuncinya kalau mau kaya. Kalau orang semua benar, tak ada maksiat sama Allah, udah baguslah negeri ini. Barulah dapat gelar baldatun thayyibatun. Itu yang kita idam-idamkan. Ya jelas dah dari Nabi, dari Allah. Cuma kita mau ikut atau tidak, itu ya. Ya, kalau mau ikut pasti Allah tunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Cuman Umar Abdul Aziz tu, Pak, dia orangnya tawaduk. Tawaduk, dia merendah diri. Artinya walaupun dia sebagai raja, dia memang dengan orang miskin dia santun dia. Orang miskin dia santun. Pernah dia duduk, yang namanya raja kan dulu kan pakai kipas nih, Pak. Belum ada AC kan? Kok sekarang tak perlu lah dikipaskan. AC sudah macam. Dulu kan dikipaskan, sebelah kanan kipas, sebelah kiri kipas. Duduk dia. Raja memang begitu, dia terima. Karena seperti itu dah dikipaskan raja. Nyaman dah dia tertidur. Begitu tertidur, Pak, tak lama angin tak datang. Kipasan berhenti. Bangunlah dia. Tertidur yang kipas. Dia ambil kipas dia pula kipasnya. Justru pengawalnya tadi ini, Pak, dikipas terbangun. Malu dia, minta ampun tuan, minta ampun. Nah, aku tahu kau pun kepingin merasakan apa yang kau rasakan itu. Nah, tawaduknya itu luar biasa. Makanya orang berdekat sama Allah tak ada sombong. Ya, tak ada sombong. Ya. Nabi Muhammad SAW tak ada sombong. Anas bin Malik itu 10 tahun aku hidup dengan Nabi. Nabi tak pernah marah. Kau jangan buat begini, jangan buat begitu lah dia. Tapi kerana Anas bin Malik khidmah cepat, keperluan Nabi itu dah disiapkannya. Memang dia maunya begitu. Nah, kalau makan disuruh duduk sama-sama. Nabi kalau makan. Cuba sekarang, Pak. Orang punya rumah, rumahnya bagus, mewah. Pembantu makan di mana? Hah? Di bawah, di dapur lagi. Mana mau bawa pembantu makan sama-sama? Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, itu orang besar, Pak, tapi merasa kecil. Itu yang bagus. Ini orang kecil. Oh, masuk gini. Itu musibah itu dah. Musibah itu, Pak. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad